Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan rusak lagi-lagi memakan korban. Diduga menghindari lubang, satu unit truk dam mengalami kecelakaan di jalan lintas Kabupaten Pali. Seorang pekerja bangunan membawa kabur uang dan perhiasan dari sebuah rumah mewah di tempat ia bekerja. Upaya Kejaksaan Negeri untuk membawa nenek terpidana kasus pemalsuan surat tanah mendapat protes dan hadangan dari pihak keluarga. Menolak masuk wilayah Kabupaten Banyuasin, sejumlah warga perumahan di Jakabaring, Palembang menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dikembalikan menjadi warga Kota Palembang. Selama ini semua administrasi kependudukan termasuk mengurus KTP dan kartu keluarga dilakukan di Kota Palembang. Unjuk rasa dilakukan sejumlah warga komplek perumahan Gria, Sumatera Selatan Sejahtera dan perumahan Alexandria di sekitar komplek perumahan mereka. Masa yang didominasi ibu-ibu ini mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dikembalikan menjadi warga Kota Palembang. Mereka menolak jika saat ini terdaftar sebagai warga Kabupaten Banyuasin. Warga sendiri baru mengetahui komplek perumahan mereka masuk wilayah Kabupaten Banyuasin setelah menerima sertifikat dari pihak pengembang. Padahal selama ini semua administrasi kependudukan termasuk mengurus KTP dan kartu keluarga dilakukan di Kota Palembang. Atas permasalahan wilayah ini, warga pun merasa seperti tertipu. Setelah ada yang melunasi di Baco, Banyuasin, sertifikatnya. Nah ini tanda tanya besar. Apa ada mafianya atau ada mak mano? Merasa seluruh pegawai yang disubsidi itu anggaplah tertipu. Karena kami tahunya Palembang itu di zaman Bapak Gubernur Alex Nurdin. KTP kakak udah Palembang, KTP kakak kami Palembang. Tanpa pemberitahuan kepada warga, bisa-bisa berubah. Terbitlah sertifikat yang berbanyuasin. Pengamanan itu ditujukan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kompleks Alexandria yang melakukan demonstrasi terkait keinginan mereka untuk menjadi warga Kota Palembang, di mana dalam hal ini yang diketahui bahwa area ini masuk wilayah Kabupaten Banyuasin. Aksi unjuk rasa ini berlangsung aman dan damai. Warga pun membubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, warga akan terus menggelar aksi serupa sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Waspadalah dengan orang-orang yang baru saja Anda kenal di media sosial. Seorang wanita di Kota Palembang mengaku telah menjadi korban perampokan oleh pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Sepeda motor dan beberapa barang berharga milik korban raib dibawa kabur pelaku. Dengan ditemani keluarganya, perempuan bernama Astuti, warga Kalidoni Palembang, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Wanita berusia 39 tahun itu mengaku telah menjadi korban perampokan oleh pria yang baru dikenalnya melalui media sosial Facebook. Pria tersebut bernama Andi. Akibatnya korban harus kehilangan sepeda motor, ponsel, dan beberapa barang berharga lainnya. Kejadian berawal saat keduanya bertemu di kawasan Tugu KB, seberang Ulu 1 Palembang. Korban bersama anaknya lalu diajak pelaku berkeliling menggunakan mobil pelaku. Pelaku lalu membawa keduanya keluar kota Palembang. Namun saat berada di wilayah Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelaku merampas ponsel korban dan meninggalkan korban serta anaknya di tengah jalan. Tidak sampai di situ, sepeda motor korban yang sebelum pergi sempat dititipkan kepada kenalan pelaku pun ikut raib, tidak diketahui rimbanya. Disuruh ketemu di ini, Tugu KB, itulah. Terus? Disuruhnya taruh motor di Pak Ayunya. Diajak jalan, ditinggalkan di Pedamaran. Kamu? Iya, jam 9 malam. Oh, lanang itu ya? Iyalah. Itu. Atas kejadian ini korban pun menderita kerugian hingga jutaan rupiah.
Korban berharap polisi dapat mengungkap kasus ini, menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Hati-hati saat parkir kendaraan, jangan lupa gunakan kunci ganda. Belum lama ini satu unit sepeda motor yang sedang terparkir di sebuah warung kawasan Kertapati, Palembang dicuri. Nekatnya, dua pelaku beroperasi saat kondisi sekitar lokasi kejadian sedang ramai. Dua pencuri sepeda motor ini terbilang nekat lantaran beraksi saat kondisi lokasi sedang ramai. Mereka mencuri satu unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan sebuah warung Jalan Swakarsa, Kertapati, Palembang. Salah satu pelaku terlihat duduk di atas sepeda motor korban, sedang satu pelaku lain mengawasi keadaan di sekitar lokasi. Pencurian ini terjadi saat korban sedang berada di posyandu yang jaraknya tidak jauh dari warung kopi. Korban sengaja memarkirkan sepeda motornya di depan warung karena keadaan parkiran posyandu saat itu penuh dengan sepeda motor. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat akan meminjamkan sepeda motor ke tetangganya. Motor tuh kami kan posyandu sekitar jam 9. Nah, motor kan berbaris banyak. Jadi paling ujung itulah yang kosong parkirannya. Jadi langsung di situ pas ketahuannya jam 10 ada kawan nak minjem motor nak menjemput anaknya sekolah. Nanya minta kunci, pas ibu unjuk kunci, mana motornya yuk, yang tetangga tuh ngomong kan. Nah pas dari situlah ketahuan tuh jam 10. Kasus pencurian ini kembali menambah daftar panjang korban pencurian sepeda motor di Palembang. Sedang korban telah melaporkan sepeda motornya yang hilang ke Polsek Kertapati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Tuh masuk ya. Eksekusi terhadap seorang nenek yang merupakan terpidana kasus pemalsuan surat tanah gagal dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Sebab upaya Kejari untuk membawa nenek tersebut mendapat protes dan hadangan dari pihak keluarga. Langkah petugas Kejaksaan Negeri Palembang ini terhenti saat hendak menjemput terdakwa Ci Maimunah, seorang nenek berusia 85 tahun di rumahnya di Jalan Simpang Bakaran, Palembang. Aksi tersebut terjadi pada Jumat siang. Kedatangan petugas disambut protes oleh pihak keluarga yang meminta jaksa untuk tidak membawa paksa nenek tersebut karena dalam kondisi sakit terbaring di tempat tidur. Untuk memastikan kondisi terdakwa kasus pemalsuan surat tanah itu, jaksa dan petugas medis memeriksa kesehatannya. Meski kondisi kesehatan terdakwa dinyatakan stabil, namun petugas membatalkan eksekusinya. Hal ini dilakukan atas pertimbangan keamanan serta menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Secara medis, saudaranya 183 dari tim medis menyatakan baik karena keadaan kondisi yang kurang kondusif. Kita menghindari chaos, menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita akan kembali melaporkan kepada pimpinan. Kuasa hukum terdakwa membantah gagalnya eksekusi ini bukan karena kondisi yang tidak kondusif, tetapi lebih karena kondisi kesehatan terdakwa yang sangat memprihatinkan. Bukan karena tidak kondusif sebenarnya, memang kondisi fisik sih, ya kalau kita bilang ini selaku orang yang akan dilaksanakan eksekusi itu dengan kondisi memang sangat memprihatinkan. Jadi secara kemanusiaan itu tidak mungkin gitu, orang lumpuh, orang sudah di dalam, kalau saya bilang tuh di bawah pengampuan dia nih, nggak bisa melakukan tindakan sendiri. Nenek 85 tahun itu dilaporkan atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah seluas 6 hektar. Kasus ini pun terus bergulir hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis bebas Ci Maimunah. Namun usai jaksa penuntut umum melakukan kasasi, putusan Mahkamah Agung menyatakan jika nenek tersebut bersalah serta dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Baik, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.